Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, kembali lagi saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul The Villagers. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang pelatih tinju yang pindah ke sebuah kota untuk menjadi seorang guru olahraga. Di mana di sekolah itu, ia berusaha untuk mengungkap sebuah kasus dari hilangnya seorang siswi. Dan setelah diselidiki, ada banyak pihak berkepentingan yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, bagaimanakah keseruan ceritanya? Seperti biasa, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan seorang gadis yang tengah berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Gadis ini bernama Soyun. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil yang menghampiri Soyun dan membawanya pergi. Scene lalu berpindah pada seorang pria berbadan besar bernama Yokchol. Ia terlihat sangat kesal dan datang ke perkumpulan para pelatih tinju. Di sana, Yokchul mengungkapkan jika pelatih anaknya telah melakukan penipuan, yang berakibat anaknya tidak bisa menjadi juara satu. Dan bahkan akibat kecurangan dari si pelatih itu, anaknya tidak bisa lagi ikut bertinju. Tak terima dengan ucapan Yokchul, si pelatih itu terlihat marah. Tapi hanya dengan satu pukulan saja, si pelatih itu langsung ambruk. Dan karena kejadian itu juga, Yokchol akhirnya diberhentikan sebagai pelatih tinju. Ternyata, Yokchol ini adalah seorang pelatih tinju, dan sebelum itu, ia juga pernah menjadi seorang debt collector. Kini, Yokchol berniat pindah keluar kota dan melamar pekerjaan sebagai guru olahraga. Namun dalam perjalanan, ban mobilnya malah pecah. Yokchol segera menghubungi mobil derek untuk membawa mobilnya ke bengkel. Sambil menunggu mobil derek datang, Yokchol melihat selebaran tentang orang hilang di papan pengumuman. Mobilnya pun akhirnya diderek dan dibawa ke sebuah bengkel. Namun saat di bengkel, ia melihat sekelompok remaja wanita yang sedang berkelahi. Niat ingin melerai pertengkaran itu, tapi justru malah dirinya lah yang dimarahi oleh remaja tersebut. 그냥 가던 길 가세요. 짜증나게 하지 말고. Setelah itu, Yokchul bertemu dengan seorang polisi yang sekaligus adalah mantan murid tinjunya dulu. Orang itu bernama Dongsu. Scene kemudian beralih pada salah satu remaja yang tadi sempat berkelahi. Ia bernama Eugene. Terlihat Eugene bertemu dengan seorang nenek yang merupakan wali dari Soyun, gadis yang kita lihat di scene awal tadi. Ternyata pertengkaran saat itu adalah karena Eugene menduga ketiga orang tadi ada kaitannya dengan hilangnya Soyun. Soyun merupakan teman baik yang dimiliki oleh Eugene, yang ternyata sudah lama ia telah menghilang. Ia juga telah melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian, tapi sampai saat ini sama sekali belum ada perkembangan. Dan selebaran yang tadi sempat dilihat oleh Yokchol adalah selebaran tentang hilangnya Soyun. Eugene juga ingat jika temannya itu juga pernah bekerja paruh waktu di sebuah klub bernama Janus. Di sisi lain, Yokchol yang sedang latihan tak sengaja melihat sekelompok orang yang membawa seorang wanita masuk ke dalam mobil. Yokchol terlihat semakin heran dengan kelakuan orang-orang di kota ini. Kembali pada Eugene, ia saat ini sedang berjalan sendirian. Tampak seorang pria misterius yang sedang mengikutinya. Tapi untungnya, ia segera naik ke dalam bis. Dan pria itu pun tak bisa lagi untuk mengejarnya. Keesokan harinya, tibalah hari pertama Yokchol bekerja sebagai seorang guru. Selain sebagai guru olahraga, Yokchol juga ditugaskan sebagai kepala kesiswaan yang bertugas untuk menagih uang SPP dari para murid. Dan pada saat jam istirahat, mulailah Yokchol melaksanakan tugasnya. Ia mulai berkeliling untuk mencari para siswa yang menunggak SPP. Dan seorang guru mengatakan agar Yokchol mencari para siswa itu di kantin sekolah. Karena di kantin mereka semua pasti sedang berkumpul. Namun saat ke kantin, Yokchol malah dicuekin oleh muridnya itu.
반동대까지 해가지고. Ia kemudian melihat Eugene yang ternyata juga punya tunggakan. Yokchol pun langsung menghampiri Eugene dan bertanya tentang tunggakannya itu. Yokchol juga bertanya tentang Soyun yang telah menunggak uang SPP selama setahun. Namun, Eugene terlihat kesal karena Yokchol sama sekali tak tahu apa-apa tentang Soyun. Kemudian, Yokchol yang ingin ke toilet dibuat heran dengan seorang guru yang keluar dari toilet wanita. Dan saat di dalam toilet, Yokchol tak sengaja melihat Eugene yang keluar dari sekolah secara diam-diam. Ia pun segera mengikuti kemana Eugene pergi. Namun ketika di tengah jalan, Yokchol tertarik dengan sebuah mesin capit boneka. Dan ia pun lantas mencobanya. Eugene yang melihat hal itu malah heran dibuatnya. Yokchol juga melihat seseorang bernama Ketua Kim yang sedang berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Yokchol terus mengikuti Eugene sampai Eugene terlihat masuk ke dalam sebuah klub. Semakin jauh masuk ke dalam, Eugene hampir saja ditangkap oleh geng di klub tersebut. Tapi beruntung, Yokchol datang di waktu yang tepat. Ia kemudian langsung mengajak Eugene untuk pergi dari tempat itu. Anak buah dari geng tersebut terlihat ingin menghalangi Yokchol. Tapi untunglah Yokchol pada saat itu tak ingin ada keributan. 조용히 나갈 거니까 서로 피곤한 일 만들지 맙시다. Sampai di luar, Yokchol menjelaskan pada Eugene agar ia tak bertindak gegabah karena apa yang ia lakukan bisa membahayakan dirinya. Hingga tak lama, seorang wanita pekerja klub itu datang menghampiri mereka. Eugene pun lantas bertanya apakah ia mengetahui di mana keberadaan Soyun. Tapi si wanita ini mengatakan jika yang mengetahui nama-nama dari para pegawai adalah seseorang yang bernama Madame Isol. Yokchol kemudian mengantarkan Eugene pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Eugene tetap bertekad untuk menemui Madame Isol dan bertanya di mana keberadaan Soyun. Namun, Yokchol mengatakan jika ia akan menghubungi polisi kenalannya untuk menanyakan hal tersebut. Merasa kesal dengan pernyataan Yokchol, Eugene kemudian menyuruh Yokchol untuk menurunkannya di tengah jalan. Tapi setelah beberapa saat Yokchol meninggalkan Eugene sendirian, tiba-tiba ada sebuah mobil datang mengikuti Eugene. Terlihat seseorang keluar dari mobil tersebut dan langsung melumpuhkan Eugene. Sementara itu, Yokchol yang melihat HP milik Eugene tertinggal di mobilnya, lantas putar balik untuk mengembalikan HP tersebut. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat Eugene yang sudah pingsan. Yokchol langsung membawa Eugene ke rumah sakit. Dan saat di rumah sakit, dua orang dari pihak kepolisian mengatakan jika mereka akan menyelidiki kejadian yang dialami oleh Eugene. Tapi saat Eugene menanyakan tentang Soyun dan laporannya yang selama ini tidak ditanggapi, pihak kepolisian hanya mengatakan jika ada prosedur untuk menyelesaikan laporan tersebut. Dan seolah tak ingin menjawabnya, para polisi itu pun segera pergi. Yokchol kemudian bertanya pada Dongsu mengapa kedua polisi tadi seolah acuh dengan kejadian yang menimpa Eugene. Apalagi setelah Eugene bertanya tentang laporannya yang tak pernah ditindaklanjuti, kedua polisi tersebut malah tak mau menjawab. Dongsu menjawab jika laporan tersebut harus melampirkan surat persetujuan dari keluarga. Tanpa buang waktu, di keesokan harinya, Yokchol langsung mendatangi kediaman nenek Soyun dan meminta sang nenek untuk menyetujui laporan penyelidikan hilangnya Soyun. 우리 수연이 위해서 이렇게 누추한 데까지 오셔가 정말 고맙구만요. Yokchol langsung menyerahkan surat tersebut pada Dongsu dan menyuruh Dongsu untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Karena mengurus surat persetujuan itu, Yokchol jadi terlambat datang ke sekolah. Di sekolah, Yokchol juga bertanya pada guru lain tentang hilangnya Soyun. Namun terlihat sepertinya para guru di sana seolah tak mau peduli dengan hal yang terjadi pada muridnya. Dan seorang guru mengatakan agar Yokchol tak usah ikut campur mengenai masalah tersebut jika Yokchol tak ingin mendapatkan masalah. Tak lama kemudian, Eugene datang menemui Yokchol. Ia mengatakan jika ia akan terus mencari Soyun dan akan menanyakan di mana keberadaan Soyun pada Madame Isol. Namun Yokchol mencoba melarang Eugene untuk melakukan hal itu, karena hal itu akan sangat berbahaya untuk keselamatan dirinya. Saat Eugene sedang sendirian, ia dihampiri oleh seorang guru yang bernama Jisung. Jisung adalah seorang guru yang sangat populer di kalangan murid wanita di sekolah itu. Sementara itu, Dongsu dimarahi oleh atasannya karena telah membawa surat persetujuan.
Yang mana dengan surat itu, mereka harus melakukan penyelidikan tentang kasus tersebut. Yokchul tak sengaja melihat Eugene yang sedang berjalan dengan Jisung. Dan secara tak sengaja, ia juga melihat kepulan asap rokok dari toilet wanita. Setelah dicek, para siswi di sana malah tak mengakui jika mereka telah merokok. Hingga tak sengaja, Yokchul melihat sebuah botol pengharum yang terjatuh dari tempatnya. Ingin mengembalikan pada tempatnya, Yokchul sangat terkejut karena ia mendapati sebuah kamera tersembunyi di alat penyemprot parfum tersebut. Ingin melaporkan apa yang ia temukan pada wakil kepala sekolah, tapi justru malah dirinya lah yang dimarahi karena tanpa seizinnya membuat laporan tentang hilangnya Soyun. Melihat kenyataan itu, Yokchul kemudian mencoba menyelidiki sendiri kamera tersebut. Betapa terkejutnya Yokchul ketika melihat jika orang yang memasang kamera tersebut adalah Jisung. Sementara itu, Jisung sendiri, setelah ia menerima pemberian dari salah satu muridnya, ia pun lantas pergi meninggalkan ruang guru. Yokchul yang tiba di sana langsung memeriksa laptop Jisung. Dan didapatilah beberapa percakapan dari Eugene. Ia juga melihat jika beberapa hari sebelum Soyun menghilang, ia sempat chat-chatan dengan Jisung. Yokchul juga langsung menghubungi Eugene untuk mengatakan jika Jisung adalah guru yang cabul. Selain itu, sebelum Soyun menghilang, ia juga sempat chat-chatan dengan Soyun. Tapi sialnya, saat ini Eugene justru malah sedang bersama Jisung. Ketika di lampu merah, Eugene sebenarnya ingin lari dari mobil. Tapi dengan cepat, Jisung malah memasangkan sabuk pengaman pada Eugene. Eugene juga sempat memberitahu Yokchul jika saat ini mereka akan pergi ke rumah Jisung. Dan saat Eugene menanyakan tentang Soyun pada Jisung, ia kemudian langsung menampar Eugene hingga pingsan. Dan saat tersadar, Eugene kini sudah berada di rumah Jisung dalam keadaan terikat dan mulut diplester. Di sana, ia juga sempat melihat ponsel milik Soyun. Hingga tak berselang lama, Yokchul datang dan masuk dengan paksa ke rumah Jisung. Setelah dihajar oleh Yokchul, di sanalah Jisung baru menceritakan bagaimana HP Soyun bisa ada padanya. Jisung mengatakan jika saat ia menjemput Soyun, dalam perjalanan Soyun mengatakan jika akan ada orang yang akan menjemputnya. Maka dari itu, Jisung menurunkan Soyun di sebuah pom bensin. Namun karena khawatir, Jisung pun akhirnya kembali ke tempat itu. Tapi sampai di sana, ia hanya menemukan HP milik Soyun. Yokchul ternyata juga telah lapor ke pihak kepolisian. Dan Jisung pada akhirnya langsung ditahan di kantor polisi. Di sana, Yokchul juga meminta agar pihak kepolisian sungguh-sungguh untuk mengusut kasus ini. Ia juga menyuruh Dongsu untuk memeriksa HP Soyun dan mengecek panggilan terakhir dari HP tersebut. Sementara itu, si petugas polisi itu menghubungi orang kepercayaan dari Ketua Kim. Kemudian orang itu memberitahukan Ketua Kim tentang permasalahan tersebut. Ketua Kim menyuruh agar ia segera menyelesaikan kasus tersebut. Di keesokan harinya, para guru melihat pemberitaan online yang menyebutkan tentang Jisung yang bertindak cabul. Yokchul yang juga melihat hal itu, mengetahui jika Eugene lah yang mengunggah berita tersebut. Ia memberitahu Eugene agar tak bertindak terlalu jauh. Namun Eugene mengatakan jika ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan. Tak lama kemudian, Yokchul dipanggil oleh Ketua Kim dan memberitahu Yokchul jika ia telah diberhentikan dari sekolah tersebut. Mendengar hal itu, Yokchul hanya bisa menatap Ketua Kim dengan tatapan curiga. Setelah itu, Dongsu menghubungi Yokchul untuk memberitahukan keberadaan Soyun. Setelah sampai di lokasi, Yokchul sangat terkejut karena Soyun telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saat Eugene datang, ia pun sangat histeris setelah mengetahui jika sahabat baiknya telah tiada. Yokchul kemudian mengantar Eugene ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Soyun yang sedang dirawat di sana. Di sisi lain, Dongsu menghubungi salah satu rekannya dan menanyakan barang bukti HP milik Soyun. Lalu secara diam-diam, Dongsu mengambil HP Soyun di salah satu laci di ruangan itu. Tapi ternyata apa yang dilakukan Dongsu telah diketahui oleh polisi lain yang terlibat dalam kasus itu. Sementara itu, Ketua Kim bertemu dengan komisaris polisi dan memintanya untuk menghentikan kasus itu. Dan ternyata jabatan yang didapatkan oleh komisaris saat ini adalah karena bantuan dari Ketua Kim. 너 경찰서장 배지 누가 달아준 거냐?
Dongsu lalu memberitahu Yokchol tentang informasi yang ia dapat, bahwa sebelum Soyun menghilang, ia sempat chatting dengan Madam Isol. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, ia langsung dipukul oleh seseorang hingga pingsan, dan orang itu langsung mengambil HP Soyun. Dengan cepat, Yokchol datang ke Janus Club untuk mencari Madam Isol. Ketika salah satu anak buah ketua Kim melihat Yokchol di sana, ia langsung memberitahu atasannya. Yokchol kemudian bertanya pada Madam Isol apakah ia tahu apa yang sebelumnya terjadi pada Soyun. Madam Isol pun akhirnya menjelaskan jika pada saat itu Soyun bekerja sebagai penyanyi di tempat ini. Dan ternyata ia diperintahkan untuk melayani komisaris sebagai alat pemulus dalam pencalonan ketua Kim sebagai gubernur. Namun ternyata Soyun malah melukai komisaris dan kabur dari tempat itu. Di situ Yokchol juga melihat sekelompok orang dengan membawa senjata. Bukannya lari, Yokchol malah menghampiri mereka semua. Tapi secara tiba-tiba, salah satu dari mereka memukul Yokchol dengan tongkat besi, hingga perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Setelah mengajar semua orang itu, Yokchol kemudian bertanya apa yang sebelumnya terjadi pada Soyun. Hingga dijelaskanlah, saat itu ketika ia akan menjemput Soyun, ia melihat jika Soyun telah disekap oleh seseorang. Dan ternyata orang yang menyekap Soyun tak lain adalah Jisung. Dan di sini juga diketahui jika Jisung adalah anak dari ketua Kim. Setelah itu, ketua Kim pun datang. Mengetahui jika anaknya telah berbuat kesalahan, ia pun langsung menghajar Jisung. Tak hanya itu, ketika melihat Soyun yang masih hidup, ketua Kim tanpa belas kasihan langsung menghabisi nyawa Soyun, agar Soyun tak membocorkan masalah ini. Sementara itu, Yujin kembali disekap oleh seseorang. Di sisi lain, Dongsu menghubungi Yokchol untuk memberitahu jika tadi ia diserang dan ponselnya diambil oleh seseorang. Dongsu juga mengatakan jika Jisung tadi malam telah dibebaskan. Tak lama, Yokchol juga mendapatkan kabar dari rumah sakit jika Yujin saat ini telah menghilang, dan bahkan handphone miliknya juga tidak aktif. Mendengar hal itu, Yokchol segera pergi ke rumah Jisung. Kembali ke Yujin, saat ia sadar, ia mendapati jika dirinya telah disekap oleh Jisung. Yokchol yang sampai di rumah Jisung langsung menuju kamar Jisung. Dan Jisung yang mendengar suara pintu akan dibuka, merasa takut. Ia lantas mengurung Yujin ke dalam lemari. Ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Ketua Kim mengatakan jika Jisung akan dipindahkan ke luar negeri karena di sini ia kerap kali membuat masalah. Ia juga mengatakan jika ia juga terpaksa membunuh Soyun agar Jisung tak terlibat dalam masalah itu. Secara tak langsung, pada akhirnya Yujin tahu siapa orang yang telah menghabisi teman baiknya. Hingga tak lama kemudian, Ketua Kim mendapatkan telepon dari komisaris untuk bertemu dengannya. Setelah sang ayah pergi, Jisung langsung membuka pintu lemari tempat Yujin dikurung. Dan ketika pintu dibuka, Yujin langsung menyemprotkan cat semprot ke mata Jisung. Yujin pun segera berlari untuk bersembunyi. Yang walaupun begitu, Jisung berhasil mengetahui keberadaan Yujin. Dan tepat pada waktunya, Yokchol datang dan menyelamatkan Yujin yang sedang terluka. Jisung juga sempat menusuk Yokchol, namun dengan kekuatannya, Yokchol berhasil bangkit dan kembali menghajar Jisung. Di sisi lain, Ketua Kim juga telah menang dalam pemilihan sebagai gubernur. Dalam perjalanan saat ke rumah sakit, Yujin juga memberitahu Yokchol jika yang menghabisi Soyun adalah Ketua Kim. Sampai di rumah sakit, Yokchol yang melihat jika Ketua Kim telah menang dalam pemilihan sebagai gubernur, ia kemudian bangkit dan akan menyelesaikan semua ini. Sementara itu, Ketua Kim yang telah selesai dari rumah pemenangan ingin pergi untuk merayakan kemenangannya dengan komisaris. Namun di tengah perjalanan, Yokchol berusaha menghalangi kendaraan Ketua Kim. Ia pun langsung menghajar pengawal Ketua Kim dan juga menghancurkan kaca mobilnya. Hingga tak lama, para polisi datang menghampiri mereka. Di keesokan harinya, tersiar berita jika Ketua Kim telah ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam kasus pembunuhan seorang siswi SMA. Komisaris polisi dan beberapa anak buahnya juga ikut diamankan karena ikut terlibat dalam kasus tersebut. 이번 고천군수 당선
남자인 김기태 씨가 이사장으로 재직 중인 학교의 여고생을 살해한 혐의로 체포돼 조사박사와 경찰서장까지 연루된 정황이 포착돼 조사 중에 있습니다. Shin kemudian memperlihatkan Yokchol yang akan pindah dari kota tersebut. Tapi sebelum pergi, Yokchol menyempatkan diri untuk menemui Eugene di rumah sakit. Di sana, Yokchol juga memberikan Eugene boneka yang pernah ia dapat dari mesin capit tempo hari. Saat dalam perjalanan, Yokchol juga melihat spanduk dari Ketua Kim yang dicabut dan selebaran dari Soyun yang juga telah dicabut. Sementara itu, Eugene yang baru sadar merasa senang setelah mendapatkan hadiah boneka dari Yokchol. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.